3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan pembahasan tentang pembebanan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Larasati Putri Ruliananda. Nama saya Billy Arurikta. Nama saya Muhammad Lukman Nur Hakim. Nama saya Guntur Utfianto. Pertama-tama kami akan membahas tentang pengertian pembebanan yang akan disampaikan oleh Guntur. Baik, untuk pembebanan. Pembebanan adalah beban yang bekerja pada struktur dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu beban gravitasi dan beban lateral. Untuk beban gravitasi meliputi beban mati dan beban hidup. Dan sedangkan untuk beban lateral meliputi beban gempa dan beban angin yang ditentukan berdasarkan letak bangunan tersebut. Beban gravitasi dibagi menjadi dua, beban mati dan beban hidup. Beban mati adalah berat dari semua bagian gedung yang bersifat tetap. Beban mati terdiri dari dua jenis, yaitu berat struktur itu sendiri dan superimposed dead load. Beban superimposed adalah beban mati tambahan yang diletakkan pada struktur, di mana biasanya dapat berupa lantai keramik dan sebagainya. Perhitungan besarnya beban mati suatu elemen dilakukan dengan meninjau berat satuan material tersebut berdasarkan volume elemen. Berat satuan material secara empiris telah ditentukan dan telah banyak dicantumkan tabelnya pada sejumlah standar atau peraturan pembebanan. Dan untuk beban hidup sendiri adalah semua beban atau penggunaan suatu gedung dan ke dalamnya termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah seperti mesin-mesin serta peralatan yang tidak bagian struktur dan dapat diganti, sehingga mengakibatkan perubahan pada data. Kemudian akan membahas beban lateral yang akan disampaikan oleh Lukman. Ya, baik. Beban lateral. Beban gempa adalah getaran yang terjadi dan yang dapat dirasakan di permukaan bumi yang karena bergesernya lapisan lempeng tektonik pada dasar bumi akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menghasilkan gelombang-gelombang seismik bersumber dari dalam bumi dan kemudian merambat ke permukaan yang menyebabkan kerusakan pada permukaan tanah dan bergelombangnya permukaan air yang terkena gempa tersebut. Ketika terjadi suatu gempa, sangat penting dilakukan pengukuran gempa karena pengukuran gempa berfungsi untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh gempa yang terjadi terhadap lingkungan manusia. Selain itu, dengan pengukuran gempa dapat dijadikan parameter sebagai historical gempa dalam merancang suatu bangunan yang tahan terhadap gempa. Alat untuk mengukur gempa dengan cara menggunakan sensor untuk mendeteksi getaran pada permukaan bumi yang dikenal dengan nama seismograf. Dalam mengukur gelombang seismik yang muncul akibat gempa, seismograf menggunakan klasifikasi yang berbeda, yaitu besaran gempa dan intensitas gempa. Dalam hal ini, skala yang digunakan juga berbeda. Besaran gempa menggunakan skala liter dan intensitas gempa menggunakan skala Mercalli. Misalnya, simpangan horizontal bergantung pada kemampuan struktur dalam menahan gaya gempa yang terjadi. Apabila struktur memiliki kekakuan yang besar untuk melawan gaya gempa, maka struktur akan mengalami simpangan horizontal yang lebih kecil dibandingkan dengan struktur yang memiliki kekakuan kecil. Kemudian akan membahas kombinasi pembebanan. Menurut SNI 1726 tahun 2012 pasal 2.4.1, struktur komponen dan fondasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga kekuatan desainnya sama atau bahkan melebihi. Berikut kombinasi pembebanan. Yang pertama 1,4 dl, kemudian 1,2 dl plus 1,6 LL, kemudian 1,2 DL plus 1,0 W plus 1,0 LL, kemudian 1,2 DL plus 1,0 E
EG plus 1,0 LL, kemudian 0,9 DL plus 1,0 W, kemudian 0,9 D plus 1,0 EG. Kemudian akan membahas ilustrasi bangunan yang akan disampaikan oleh Billy. Baik, untuk ilustrasi bangunan untuk beban mati, beban hidup, dan untuk gempar spektrum itu menggunakan bangunan yang akan ditinjau adalah bangunan gedung sekolah dengan tinggi 5 lantai dan 1 atap pada daerah Bandung, Jawa Barat. Adapun ilustrasi dari bangunan gedung sekolah adalah sebagai berikut. Yang di bawah ini adalah merupakan denah dari ilustrasi bangunannya. Kemudian akan membahas tentang perhitungan pembebanan yang akan disampaikan oleh Guntur. Baik, perhitungan pembebanan beban hidup. Beban hidup sebuah bangunan struktur hanya terjadi pada pelat. Stop lah. Perhitungan pembebanan beban hidup. Beban hidup sebuah bangunan struktur hanya terjadi pada pelat. Hal itu dikarenakan hanya pelat saja yang dapat menanggung beban hidup yang terjadi pada bangunan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983, beban hidup pada struktur bangunan yang akan difungsikan sebagai gedung sekolah adalah sebagai berikut. Gedung difungsikan sebagai gedung sekolah sehingga beban hidup untuk plat ditentukan sebesar 250 kg meter persegi dan untuk beban hidup plat tidak ditentukan sebesar 100 kg meter persegi. Kemudian akan membahas beban mati yang akan disampaikan oleh Lukman. Baik, beban mati. Beban mati pada sebuah bangunan struktur hanya terjadi pada balok dan atap. Hal ini dikarenakan balok dan atap dapat menanggung beban mati yang terjadi pada bangunan tersebut. Berikut contoh perhitungan dari beban mati. Pada contoh ini, berat tembok dengan ketinggian 5 meter. Tinggi temboknya itu 5 meter dikali 250 kg per meter persegi. 250 kg meter persegi itu dari berat sendiri, dari peraturan PPI UG. Dan ini pembebanan pada pelat. Pada lantai 1 dan sampai lantai 5. Pada beban plafon, plumbing, instalasi listrik, dan sanitasi itu memiliki berat sendiri sesuai pada peraturan PPI UG. Dan untuk berat keramik dan berat spesi itu dikali sesuai dengan ketinggian pada keramik dan spesinya. Dan ini untuk pembebanan pada plat lantai 6. Pada plumbing dan sanitasi itu sesuai dengan berat sendiri sesuai pada peraturan PPI UG. Dan untuk plafon penggantung
Untuk plafon menggantung sesuai berat sendiri, yaitu berat 11 kg ditambah 7 kg per meter persegi. Kemudian akan membahas beban gempa respons spektrum. Adapun langkah-langkah untuk menghitung beban gempa respons spektrum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan klasifikasi jenis tanah. Pada proses menentukan klasifikasi jenis tanah, merupakan hal yang sangat penting. Hal itu karena dapat mempengaruhi dari desain yang akan dihasilkan. Pada kasus hal ini, jenis tanah yang akan digunakan adalah jenis tanah batuan yang berasal dari Kota Bandung, Jawa Barat. Yang kedua, respons spektrum desain. Sebelum mendesain respons spektrum, hal yang perlu dilakukan adalah mengambil data gempa dari klasifikasi jenis tanah pada lokasi daerah tersebut. Data tersebut dapat diakses melalui puskim.pu.go.id. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Kedua, data tersebut didapat dari Puskim. Untuk gambar grafik ini merupakan perbandingan antara akselerasi dan periode, di mana nantinya akan diinput ke dalam SAP. Kemudian yang ketiga, input pada SAP 2000. Langkah selanjutnya yaitu menginput beban gempa respons spektrum yang sudah didapatkan ke dalam program SAP 2000. Hal itu dilakukan agar modeling dari struktur dapat secepatnya untuk didesain. Kemudian akan dibahas tentang beban gempa statik ekuivalen yang akan dibahas oleh Billy. Baik, beban gempa statik ekuivalen. Adapun langkah-langkah untuk menghitung beban gempa statik ekuivalen adalah sebagai berikut. Yang pertama, peninjauan balok memanjang dan balok melintang. Kedua, menghitung total berat gravitasi yang ditinjau. Ketiga, menentukan faktor risiko struktur, menentukan faktor keutamaan gempa, menentukan nilai spektral percepatan, dan menentukan nilai klasifikasi situs. Yang ketujuh adalah menentukan nilai parameter spektrum respon percepatan pada periode pendek dan pada periode 1 detik. Yang kedelapan, menentukan parameter percepatan spektral design. Kesembilan, menentukan nilai periode. 10, menentukan periode fundamental. 11, menentukan kategori desain seismik. 12, menentukan nilai koefisien respons seismik. Yang ke-13, menentukan beban geser dasar. Yang ke-14, perhitungan gaya gempa, di mana perhitungan gaya gempa ini nanti diinputkan ke dalam SAP. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara perhitungannya dengan angka. Baik, di sini kita akan mulai dari peninjauan balok memanjang dan melintang. Kenapa kita harus penentuan balok memanjang dan melintang? Karena nanti akan mempengaruhi dari balok W1 kita. Nah, balok W1 itu mana sih? Balok W1 adalah ketika setengah dari ini dengan setengah dari ini. Ini merupakan adalah balok W1 untuk daerah memanjang. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Balok W1 itu merupakan W1 itu ada beban hidup dan beban mati. Nah, beban hidup itu ada faktor dan beban hidup untuk rantai kalikan luas area. Nah, faktornya 0,3. Faktor 0,3 ini bisa diambil dari PPUG tahun 1983. Untuk beban hidup lantai sudah ditentukan sebelumnya 250 dan untuk luas areanya 7 kalikan 15. Kita harus ingat 7 itu adalah sini sampai sini. Tapi kita kan setengahnya. Jadi setengah sini dengan setengah ini. Jadi kan 3,5 tambah 3,5 kan dapat 7. Terus dikalikan oleh panjangnya. Jadi 15. Nah, untuk beban mati adalah berat sendiri plat, plus balok, plus kolom, plus dinding, plus tegel, plus spesi, dan plafon. Nah, untuk perhitungan beban matinya bisa dilihat pada di bawah ini. Dan bisa lengkapnya dipelajari di laporan.
langkah selanjutnya yaitu kita meninjau dari W3. Kita pasti tanya, di mana sih letak nilai W3? Nilai W3 itu adalah di sini. Setengahnya doang. Nah, maka dari itu W3 memiliki rumus sedemikian rupa. Nah, setelah itu kita lanjut ke dalam balok melintang. Balok melintang itu sama dengan balok memanjang. Cuman kita beda arahnya doang. Kalau balok memanjang adalah ke arah sini, tapi kalau untuk balok melintang kita ke arah sini, lebih ke arah horizontalnya. Untuk selebihnya sama dengan balok memanjang. Kita lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung total berat gravitasi. Bagaimana kita ketahui balok W1 itulah balok dasar. Lantai 1, lantai 2 itu kan sama. Nah, lantai 3 akan beda. Nah, balok W1 kita itu 84, keduanya juga 84. Ini berarti masuk W1 dan W2. Untuk W3-nya kita masukkan daerah 64 sehingga nanti akan direcord ke dalam sini. Nah, nilai-nilai angka ini kita simpan dahulu dan kita nanti perhitungkan pada waktu akhir. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan faktor risiko struktur. Faktor risiko struktur kita bisa melihat pada SNI 1726/2012 tabel 3.1, di mana untuk beban gempa statik ekivalen ini merupakan ilustrasi gambarnya digunakan daerah perkantoran, di mana perkantoran merupakan kategori 2. Setelah itu adalah faktor risiko struktur. Ketika kita mengetahui faktor risiko struktur kita 1 atau 2, maka faktor keutamaan gempa adalah 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan faktor nilai spektral descent. Faktor nilai spektral descent kita bisa dapatkan di dalam Puskim. Kemudian kita lanjut saja ke dalam klasifikasi menentukan nilai parameter spektrum percepatan periode pendek dan periode 1 detik. Sebenarnya pada daerah sini kita tidak usah menghitung nilai ibaratnya itu nilai manual. Kita bisa mendapatkannya langsung dari BW Puskim. Cuman kita hanya mengecek aja. Kalaupun toh kita mengecek, rumusnya adalah SMS adalah FA dikalikan SS dan SM1 adalah FV dikalikan S1. Nah, langkah selanjutnya yaitu parameter percepatan spektral descent. Rumusnya yaitu untuk SDS itu 2/3 kalikan SMS, SD1 2/3 kalikan SM1. Langkah selanjutnya yaitu penentuan periode. Periode T0 itu adalah 0,2 kalikan SD1 kalikan SDS. Untuk TS SD1 bagi SDS maka 0,615. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan periode fundamental. Di mana pada saat menentukan periode fundamental kita bisa pakai 2 cara, yaitu kita menghitung manual atau kita bisa langsung running dengan sub-nya. Untuk kali ini saya langsung menggunakan running yaitu di sub, yaitu sebesar 0,38. Tapi kalau seandainya ingin membuat manual, rumusnya adalah TA sama dengan N kalikan 0,1. N merupakan jumlah banyaknya gedung. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kategori desain seismik. Kategori desain seismik di sini kita sudah dapatkan nilai sebelumnya adalah SDS kita 0,619. Kemudian kita lihat 0,619 kita itu terletak pada bagian mana? Ternyata 0,619 kita terletak pada lebih dari 0,50. Otomatis kategori resiko kita adalah D. Kemudian kita lihat dari nilai SD1 kita. Nilai SD1 kita adalah 0,381.
Maka kemudian kita tinjau lagi. 0,381 kita itu terletak pada daerah D. Otomatis struktur yang kita bangun adalah bermuatan D, kategori seismik desain D. Maka bisa disimpulkan, desain yang kita bangun adalah sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung nilai R, CD, dan gamma. Karena kita adalah sistem rangka pemikul momen khusus, kemudian kita menggunakan beton bertulang, maka kita ambil nomor 5. Otomatis 8, 3, 5,5. Kemudian kita masukkan. Kita masukkan nilai CS. CS kita dengan rumus seperti sekian, kita dapatkan 0,077. Untuk CS max dengan rumus yang demikian, kita dapatkan 10,016. CS min kita dengan rumus yang demikian didapatkan 0,027. Di mana cara ngambil kita adalah gini. CS caranya adalah CS itu harus kurang dari CS max, harus lebih besar dari CS min. Dengan demikian, kita mengambil CS adalah CS 0,077 karena sudah memenuhi persyaratan. Nah, nilai CS nanti kita digunakan untuk melakukan perhitungan gaya gempa di belakang. Untuk melakukan perhitungan gaya gempa untuk kita inputkan ke dalam SAP 2000. Nah, langkah yang terakhir adalah menentukan beban geser dasar untuk memanjang. Kita bahas untuk memanjang aja, untuk melintangnya bisa dipelajari sendiri karena tipikalnya juga sama. Nah, kita pelajari dari total berat yang tadi kita sudah simpulkan. Nah, kemudian kita cari V. Beban geser adalah rumusnya V CS kalikan W. CS kita yang kita ambil adalah 0,077. Kemudian kita kalikan dengan W. W adalah total berat semuanya. Total berat adalah 234. Kita kalikan sehingga yang dapat adalah 18.189,818 kg. Setelah kita sudah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu perhitungan gaya gempa. Perhitungan gaya gempa adalah yang kita cari adalah CV kalikan V. Di mana FX ini adalah gaya gempa yang nantinya kita inputkan ke dalam SAP. Tetapi sebelum ke sana, kita harus cari dulu CVX. Apa sih CVX itu? CVX adalah rumusnya berat dikalikan ketinggian diakarkan dengan K. Makanya kita pakai rumus 0,5 kalikan T plus 0,75. Nah, untuk perhitungan daerah sini kita bisa lihat pada tabel 2.18. Sedemikian rupa efeknya diketahui sekian. Nah, efek inilah yang kita nanti masukkan ke dalam SAP 2000. Sekian dari perhitungan statik ekuivalen. Selebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.